Kalau sudah di luar tauhid, jatuh kepada syirik, di luar jangkauan kemungkinan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, empat cara di dalam kita mengimani Islam ini pada gilirannya akan memberikan warna di dalam kehidupan kita. Nilai-nilai iman semacam inilah yang kita kehendaki agar kita selamat daripada kerugian seperti yang dijelaskan Allah dalam awal surah Al-Asr itu tadi. Nah, sekarang sikap yang kedua. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap Islam setelah amanu, setelah dia mengimani Islam? Yang kedua, wa'amilus shalihat. Seorang muslim adalah seorang yang mengamalkan Islam. Sebab apa? Kita tentu maklum, iman konsepsi ideologis yang bersifat abstrak. Sedangkan amal refleksi yang ditimbulkan oleh nilai-nilai iman itu. Iman ibarat strom, tidak nampak oleh pandangan mata zahir. Kita tidak bisa melihat strom itu. Yang bisa kita lihat gejala yang ditimbulkan oleh strom, baik dalam bentuk perang misalnya, suara, gema, gerak, dan sebagainya. Iman bisa dinilai dari amal yang dikerjakan oleh orang. Artinya, kalau ada iman, tentu dia beramal. Iman mendorong manusia untuk beramal. Itulah sebabnya dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, kata-kata amanu selalu berangkaian dengan wa'amilus shalihat. Amanu wa'amilus shalihat, sebagai pertanda bahwa iman dan amal merupakan hal yang tidak terpisahkan satu sama lain. Nah, untuk bisa hidup mengamalkan Islam, tentu harus didahului dengan mengilmui Islam. Sebab bagaimanapun juga mengamalkan Islam tanpa didasari oleh mengilmui Islam, maka besar kemungkinan amaliyah kita akan sia-sia adanya. Yang akan rugi tentu kita sendiri. Oleh sebab itu, setelah mengimani Islam, kita berkewajiban mengamalkan Islam dengan didahului oleh pengetahuan tentang Islam. Jangan sampai seperti yang nampak banyak sekarang ini, di mana orang memandang Islam itu seperti orang buta mengenal gajah. Ini yang barangkali dalam istilah para sosiolog disebut dengan frame of reference, kacamata pandangan yang salah. Ada 3 orang buta dilepas ke kebun binatang, disuruh kenal gajah. Saya yakin laporannya pasti lain-lain. Orang buta pertama datang, lapor Pak, yang namanya gajah kecil panjang seperti ular. Kenapa dia laporan macam ini? Sebab kebetulan yang dia pegang ekornya. Datang orang buta kedua, ngotot. Salah Pak, itu tidak betul. Yang paling betul saya Pak. Kalau gajah itu Pak, kecil, besar, tipis, lebar, seperti kipas. Sebab apa? Karena kebetulan yang dia pegang telinganya. Lalu orang buta ketiga datang, lebih ngotot lagi dari yang kedua ini. Pak, dua-duanya Pak salah, tolol bin goblok. Yang paling betul itu saya Pak. Yang namanya gajah itu Pak, besar tinggi macam pohon kelapa. Sebab apa? Kebetulan yang dia pegang kakinya. Salahkah mereka? Tidak salah. Cuma datanya belum lengkap. Baru kenal ekor gajah, sudah berani mengambil kesimpulan itulah gajah. Yang satu baru kenal telinga gajah, sudah menarik konklusi itulah gajah. Dan yang lain baru tahu dan baru kenal kaki gajah, sudah mengemukakan pendapat itulah dia gajah. Buat orang yang sudah kenal betul gajah, tentu dia ditertawakan.
Bagi orang yang belum kenal gajah, dia menyesatkan. Hal semacam ini bukan saja tidak mendidik, tetapi pada akhirnya akan membingungkan orang yang belum kenal kepada gajah. Dengan kata lain, di dalam mengilmui Islam, kita harus berupaya melihat dan memandang Islam itu secara totalitas, secara keseluruhan, memandang dan melihat Islam dari berbagai seginya, sehingga dengan demikian akan terbuka nuansa pandangan mata kita melihat kebesaran, kelengkapan, dan kesempurnaan daripada ajaran agama kita sendiri. Nah, kalau nilai-nilai iman diwujudkan dan dibuktikan dengan pengamalan kita tentang Islam, barulah nilai iman kita itu beroleh wujudnya yang konkret di dalam amalan-amalan kita sehari-hari. Tanpa itu, iman cuma tinggal sekedar kata. Akidah cuma tinggal sekedar keyakinan dan fondasi yang tanpa perwujudan di dalam realita kehidupan ini. Demikian sikap yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, setelah mengimani Islam, kemudian mengamalkan Islam, seorang muslim harus mendakwahkan Islam. Tawasau bil haqqi, nasihat menasihati di dalam kebenaran. Pada hakikatnya setiap kita ini mubalik. Setiap kita berkewajiban menyampaikan dakwah kepada orang yang belum atau kurang mengetahui suatu persoalan yang kebetulan kita lebih mengetahui tentang itu. Tidak ada masalah kita berdakwah dengan menguraikan bismillah misalnya, kalau pendengar kita kebetulan orang yang belum mengerti bismillah. Dengan demikian akan terjadi pemerataan pemahaman agama. Tidak perlu harus selalu jadi mubalik. Kalau kita kebetulan seorang pedagang, lalu dalam dunia perdagangan kita bisa memberikan contoh bagaimana seharusnya seorang muslim berdagang, maka kita sudah mendakwahkan kepada orang lain bagaimana cara dagang menurut Islam. Dakwah bilhal namanya, di mana setiap pribadi muslim menjadi iklan daripada agamanya. Dia harus sanggup berkata, tuan-tuan mau tahu bagaimana cara dagang menurut Islam? Lihat cara kami orang Islam dagang. Tuan-tuan mau tahu bagaimana cara berumah tangga menurut Islam? Lihat cara kami orang Islam berumah tangga. Tuan-tuan mau tahu bagaimana cara bertetangga menurut Islam? Lihat cara kami orang Islam bertetangga. Seorang muslim menjadi iklan daripada agamanya. Dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan langsung, memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana tuntutan kehidupan beragama yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan yang saya cintai, itu sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Berdakwahlah kamu, ajak manusia ke jalan Allah. Bagaimana caranya? Pertama, bil hikmah, dengan cara bijaksana. Bagaimana cara yang bijaksana itu? Baik Al-Quran maupun As-Sunnah banyak menjelaskan pola-pola kebijaksanaan dalam pelaksanaan dakwah. Kita ambil satu trik saja. Satu hari datanglah seseorang menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang datang ini, kalau istilah sekarang, biang okem. Datang dia menghadap baginda Rasul. Sesampainya di sana, dia bilang, "Ya Rasul, bagaimana? Saya ini mau masuk Islam, boleh apa tidak?" "Boleh."
Lalu dia mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah selesai mengucap 2 kalimat syahadat, dia berkata lagi, "Ya Rasul, saya sekarang sudah masuk Islam." Bagus. "Saya cinta Islam." Bagus. "Saya juga cinta kepada Anda ya Rasul." Bagus. "Cuma saya juga cinta kepada dosa ya Rasul. Terus terang saja saya ini suka judi, saya suka zina, dan saya senang mabuk. Dan saya belum bisa meninggalkan semua itu." Marahkah Rasul mendengar keterus-terangan orang ini? Dihardikkah orang ini oleh Rasul, "Macam apa kau, sama Islam cinta, sama dosa juga cinta?" Ternyata tidak. Mendengar keterus-terangan orang ini, baginda Rasul tersenyum. Seraya bersabda, "La ba'sa bi." Tidak apa-apalah. "Jadi kau senang zina?" "Iya." "Mabuk?" "Wah, hampir tiap malam saya teler." "Judi?" Itu lagi hobi saya." "Dan kau belum bisa tinggal semua itu?" "Belum ya Rasul." "Tidak apa-apalah. Cuma begini saja. Mau tidak kau janji dengan saya?" "Apa ya Rasul?" "Mulai sekarang kau akan meninggalkan dusta. Kau akan jadi manusia jujur, jangan bohong. Satu itu saja yang saya minta. Sanggup?" "Cuma itu ya Rasul, cuma itu." Saya kira apa? Kalau cuma urusan nggak bohong sih, gampang lah itu. Sanggup saya." "Sanggup?" "Sanggup." "Mari berjanji." Dijabat tangannya oleh Rasul, berjanji tidak akan bohong dia. Dalam perjalanan pulang, orang ini berkata dalam hati, "Ma ashala ma talaba hadzal nabil karim." Alangkah mudahnya permintaan Rasul ini. Saya sudah bertarang-tarangan suka judi, suka zina, suka mabuk. Tidak disuruhnya meninggalkan semua itu. Cuma diminta jangan bohong saja. Dia kira orang nggak bohong itu gampang. Padahal, saudara, Nabi Ibrahim itu satu hari pernah nangis. Allah tegur Ibrahim, "Kenapa nangis kamu ini?" Kata Nabi Ibrahim, "Ya Allah, bagaimana saya tidak nangis? Saya ingat-ingat Nabi Adam itu dosanya cuma 1. Tidak boleh makan buah khuldi, dia makan. Kau begitu murka, kau usir dia dari surgamu. Saya ini, ya Allah, seumur hidup saya pernah 3 kali bohong. Bagaimana saya mengharap surgamu?" Itu yang bikin saya nangis. 3 kali seumur hidup, 3 kali bohong. Nabi Ibrahim nangis. Kita ini 1 hari 17 kali bohong, nyengir aja. Gak ada nangisnya. Saudara hadirin, demikianlah orang ini pulang ke rumah dengan satu anggapan dalam hatinya bahwa apa yang diminta oleh Rasul adalah sesuatu yang mudah. Lalu hari-hari pun berlalu, berganti dengan minggu, minggu pergi, datanglah bulan. Sampai pada suatu hari, ketika orang ini sedang berjalan, dia melihat seorang perempuan dengan paras yang cukup cantik. Datang syahwatnya. Rupanya orang ini termasuk kelas tegangan tinggi juga. Dibawanya perempuan itu ke dalam rumah. Hampir terjadi perbuatan zina. Nyaris dia ingat janjinya. Iya, saya ini kan sudah janji dengan Rasul tidak mau bohong. Nanti kalau saya bertemu Rasul lalu saya ditanya, "Kamu zina apa enggak sekarang?" Saya harus jawab bagaimana? Kalau saya bilang iya, tentu hukum berlaku. Kalau saya bilang tidak, artinya saya bohong.
padahal saya sudah berjanji tidak mau bohong. Peranglah antara bisikan iman dan bisikan nafsunya. Ternyata kemudian bisikan iman ini menang. Tidak jadi dia lakukan perbuatan zina itu. Lain waktu, dia melihat sesuatu yang indah menawan, terdetik dalam hatinya mau mencuri. Sudah dia ulurkan tangan hendak mencuri itu, ingat lagi, saya sudah janji dengan Rasul tidak mau bohong. Kalau satu hari saya bertemu beliau ditanya saya kau mencuri apa tidak, bagaimana saya harus menjawab? Saya katakan iya, tentu. Perang lagi iman dan nafsunya. Akhirnya iman menang, tidak jadi dia mencuri. Begitulah orang ini tiap kali mau melakukan kejahatan, ingat janjinya kepada Rasul bahwa dia tidak mau bohong. Sampai akhirnya dia tidak pernah jadi melakukan berbagai macam kejahatan. Paling akhir dia datang menghadap Rasul, ya Rasul sodakta, ya Rasul Anda benar. Kenapa? Yang Anda minta cuma satu, jangan bohong. Tapi rupanya itu pokoknya ya Rasul. Saya ternyata tidak berkutik. Sampai paling akhir dia menjadi salah seorang sahabat yang terbaik dari baginda Nabi. Sebab apa? Hanya diminta meninggalkan bohong oleh Rasul. Ini pola dakwah yang dilaksanakan oleh Rasul dengan cara bijaksana. Dibilang nggak jadi juga nggak percaya orang, dia tahunya harus pakai barcode ya kan. Istri saya itu lalu nyelonong ya Rasulullah. Rupanya pengantin baru itu. Mau sama si Ebi minta 200.000, jawabannya tidak meyakinkan. Kata Rasul nyelonong bagaimana? Tetap, mulai bulan depan mah tetap. Iya nyelonong. Orang udah habisin bulan ini. Kalau memang Ibu begitu, nggak apa-apa dah, dapat 12 liter. Bayar dendanya. Bulan depan Apa mah dendanya ya kalau Rasul? 200 kalau nggak begitu Bebaskan makanya budak. dah aku jalannya masalahnya Chris. Waduh, saya tidak Isi punya dua kalinya budak, ya diomelin Rasulullah. juga. Iya. Tidak punya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, tidak kuat saya. Tidak kuat, jangankan yang 2 bulan, yang sebulan aja nyelonong. Bagaimana yang 2 bulan saya tidak sanggup ya Rasul. Kalau memang tidak sanggup juga, beri makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 mud. Ya Rasul, jangankan memberi makan 60 fakir miskin. Oh, istri saya ini di rumah 1 hari masak, 3 hari libur. Saya ini orang susah. Lagi pula saya pikir orang ini kebangetan juga. Sudah melarat sama larangan kok berani. Rasul tersenyum kemudian masuk ke dalam kamar. Keluar lagi beliau membawa sekeranjang kecil kurma. Kalau kau memang tidak punya apa-apa, bawa pulanglah ini, sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu sebagai pembayar dendamu. Ya Rasulullah, apa lagi? Di kampung saya itu yang paling miskin saya. Bukan main. Akhirnya Rasul cuma senyum, beliau bilang, ya sudah, bawa pulanglah ini, beri makan anak istrimu di rumah. Sudah melanggar larangan, dapat korma pula. Pola kebijaksanaan semacam ini menunjukkan elastisitasnya watak Islam itu. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu. Kita saja kan besar ini lewat tahapan. Begitu lahir kita cuma minum air susu ibu. Meningkat besar sedikit baru kita makan pisang. Lalu sudah besar lagi, agak besar lagi, baru bubur. Sudah besar betul, baru makan nasi. Lebih besar lagi, barangkali termasuk
jengkol dan sebagainya. Bayangkan kalau orang begitu lahir sudah dikasih jengkol, itu tidak bijaksana kan, akan rawan akibatnya. Pendeknya dengan dakwah secara bijaksana ini. Nomor kan ngeselinnya begitu kadang-kadang aku mah please. Bagaimanapun enaknya anggur itu bukan makanan untuk ikan. Inilah makna tuntunan Nabi, khatibin nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan daya terima mereka, sesuai dengan kemampuan yang mereka sanggup melaksanakannya. Begitulah pola dakwah pertama, bil hikmah. Enggak laku nih pertalit bensin, pertalit mobil. Banyak kayak gitu mengisi ngajarin nasihat yang baik. Ya harusnya enggak kayak gitu ya sebenarnya. Ya kayak gitu lah, jadi batasin gitu, kayak gitu batasin udah gitu aja. Kalau memang perlu berdebat, perlu berbantah, debatlah dengan cara yang terbaik. Bukan dengan sentimen, tapi dengan argumen. Bukan dengan tujuan untuk mencari kemenangan, tetapi untuk mencari kebenaran. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, seorang muslim harus tegak mendakwahkan Islam sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing. Ini sikap yang ketiga. Lalu sampai kepada sikap yang keempat, bagaimana seorang muslim sikapnya terhadap Islam. Yaitu yang keempat, wa tawasau bis sabr. Bersabar dalam Islam. Setelah kita mengimani Islam, mengamalkan Islam, kemudian mendakwahkan Islam, pada yang keempat, bersabar dalam Islam. Sebab apa? Perjalanan mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, bukan perjalanan yang lurus bertabur bunga di kanan kirinya. Jalannya menanjak, penuh onak dan duri, namun tidak ada perbuatan tanpa resiko. Orang yang berani berbuat harus berani resiko. Mengimani Islam ada resikonya, mengamalkan Islam ada resikonya, mendakwahkan Islam, menegakkan yang ma'ruf, menghancurkan yang munkar pun ada resikonya. Bersabar dalam Islam. Bagaimana orang yang sabar itu? Allah menjelaskan, wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar tidak lain adalah orang-orang yang kalau mereka mendapat musibah, terkena satu kesulitan, kembali kepada konsepsi dasar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Allah dan kepada Allah pula kami akan kembali. Bukan ucapan itu yang penting, tapi penghayatannya. Kalau pada suatu saat misalnya kita harus melepaskan jabatan yang kita cintai, kembali kepada konsepsi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dahulunya pun ketika lahir ke dunia ini, saya tidak membawa jabatan apa-apa. Kalau satu saat kita kehilangan harta benda yang sangat kita sayangi, kembali kepada konsepsi dasar. Dahulunya pun waktu terlahir ke alam ini saya tidak membawa apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di belakang itu lalu baik sangka bahwa musibah, kepahitan dan penderitaan hidup bagaimanapun pedihnya, di belakang itu tentu mengandung hikmah. Cuma barangkali mata kita saja yang agaknya kurang terbuka untuk menelusuri hikmah di belakang itu. Lalu timbul semacam protes. Kenapa kesulitan yang datang menimpa saya? Padahal saya mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Kenapa mesti kesulitan yang saya hadapi? Timbul protes dalam hati. Padahal hikmah di belakang itu tentu ada. Dan setiap muslim menghadapi bagaimanapun besarnya kesulitan, dia harus tetap husnuzon, baik sangka kepada Allah.
dengan satu keyakinan, di belakang setiap kesulitan mesti ada hikmahnya. Dahulu ada seorang petani, dia selesai bekerja di ladang, istirahatlah dia, tidur di bawah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin ini ada pohon labu. Sambil tidur-tiduran dia berpikir, kalau saya lihat-lihat, Tuhan ini tidak adil, katanya. Masa pohon beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Lalu pohon labu, pohonnya kecil, pohonnya kecil, kok buahnya besar. Ah, Tuhan bukan arsitek ulung ini. Tidak adil ini. Mestinya supaya enak dilihat itu, beringin yang pohonnya besar, buahnya besar sebesar buah labu. Lalu pohon labu yang pohonnya kecil, buahnya kecil-kecil sajalah sebesar buah beringin. Baru adil rasanya itu. Nah, apa yang terjadi? Rupanya Allah tidak membuktikan kebesarannya. Baru saja selesai dia berpikir Tuhan tidak adil, jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Astagfirullahalazim, katanya. Kalau begitu Allah itu benar-benar adil. Coba kalau buah beringin sebesar buah labu, lalu barusan jatuh menimpa hidung saya, rasanya sudah tidak karu-karuan potongan muka saya itu. Baru terbuka pandangan matanya, baru terlontar perkataan Allah Maha Adil setelah dia bertemu dengan pengalaman yang dia rasakan sendiri. Jadi di belakang segala kesulitan itu ada hikmahnya. Di belakang segala kepahitan hidup itu ada manisnya. Maka Allah membimbing kita bersabar dalam mengimani Islam, mengamalkan Islam, dan mendakwahkan Islam. Konsepsi kesabaran kembali kepada satu keyakinan, semuanya datang dari Allah, semuanya pun bakal kembali juga kepada Allah. Kita bisa hidup, berbuat banyak, menjadi ini dan itu, berusaha segala macam, lantaran kita hidup. Kita hidup ini lantaran ada roh dalam jasad kita. Roh ini pun sebenarnya kita bukan hak milik mutlak, cuma sekedar hak pakai saja. Kapan waktu diambil oleh si sang pemilik mutlak, tidak ada kekuasaan kita untuk mencegahnya. Yang paling vital macam itu pun tidak ada kemampuan kita mempertahankannya. Apalagi yang menempel dalam hidup seperti harta, jabatan, dan lain sebagainya. Roh saja kita sudah tidak mampu mempertahankannya. Saudara hadirin yang berbahagia, maka keuntunganlah yang akan diperoleh bagi mereka yang sabar, tabah, ulet, dan tahan uji, menghadapi segala macam ujian dan cobaan di dalam dia mengimani, mengamalkan, dan mendakwahkan Islam. Barangkali orang bertanya, kenapa sih kok orang-orang yang beriman saja yang kelihatannya banyak sekali diuji? Nah, itulah yang masalahnya memang. Justru yang beriman yang diuji. Lagi pula kalau tidak ada imannya, yang mau diuji apanya dong? Tidak ada. Dalam logika sehari-hari jelas saja yang ulangan itu anak sekolah. Kalau tidak sekolah, kira-kira ulangan apa tidak? Ya, kan tentu tidak. Mau naik kelas berapa, mau sekolah saja tidak. Justru yang beriman itu yang diuji, yang hidupnya mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Makin tinggi kualitas iman, makin berat cobaan dan ujian itu. Sehingga Allah menjelaskan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan saja mengatakan amanna, kami mengimani Allah, kami mengimani Islam, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji lebih dahulu.
Artinya, jikalau kita sudah berani berkata, saya iman kepada Allah, saya mengimani Islam dengan sepenuh keyakinan, siap-siaplah menghadapi cobaan dan ujian. Dan yang namanya cobaan ini tidak selalu yang berbentuk susah. Wa nabluukum bil khairi wasyarri, kata Allah. Kami akan coba, kami akan uji kamu dengan yang enak dan dengan yang tidak enak. Jadi bukan cuma sakit cobaan, sehat juga ujian. Bukan cuma miskin ujian, kaya pun cobaan. Tidak punya uang, cobaan. Banyak uang, ujian. Tapi kan belum pernah kita dengar ada orang bilang, Pak, saya lagi diuji oleh Allah. Kenapa? Uang saya lagi banyak, Pak. Belum ada orang berkata macam begitu. Kalau sudah bangkrut, pailit, nah barulah dia merasa diuji Allah. Dan dalam kenyataan, banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan. Banyak yang ingat Allah dikala dia sakit, dan manakala dia sudah sehat, Allah pun dilupakan. Ketika miskin dia hamba Allah, setelah kaya pindah menjadi hamba harta. Ketika dia orang biasa, dia hamba Allah. Naik pangkat, punya jabatan, pindah budak pangkat, budak jabatan. Tidak sesuai lagi antara ucapan dan perbuatan. Baik, barangkali kita bercermin dari kehidupan seorang nabi, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Beliau orang kaya. Iblis itu paling tidak senang kalau ada orang baik. Dia lapor, wahai Allah, hamba-Mu yang namanya Ayub ini dia rajin ibadah, cuma anak ayah saja kau berikan harta. Coba kalau dia bangkrut atau miskin, rasanya dia berhenti. Nah, ini aku tahu Ayub itu hamba-Mu yang ikhlas. Saya buktikan ya Allah, silakan. Mulai iblis salah. Mula pertama yang dia rusak adalah harta benda Nabi Ayub. Sawah ladang. Jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya menjadi orang paling miskin. Kalau orang miskin jadi orang kaya, itu rasanya tidak terlalu, ya paling-paling lupa diri. Tapi kalau sudah dari kaya, tahu-tahu jatuh miskin, ini yang kalau kurang-kurang kuat kan bisa mengalami semacam mental breakdown, mengalami komplikasi. Waktu itu Nabi Ayub sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang iblis. Saudara Ayub, iya. Sedang ibadah ya, iya. Menyembah Allah, iya. Tahu nggak kau ini? Kenapa? Allah yang sedang kau sembah ini dia sudah bikin miskin kamu. Sawah ladang merusak, binatang ternakmu binasa, dan kau sekarang sudah jadi orang paling miskin. Buat apa menyembah Tuhan macam itu yang sudah bikin miskin kamu? Inilah iblis ini. Kepada Nabi Ayub bicaranya lain, kepada Allah bicaranya lain. Kata Nabi Ayub, benar itu. Benar. Sawah ladang saya rusak. Iya. Binatang ternak saya binasa. Iya. Dan saya sekarang jadi orang paling miskin. Betul. Kata Nabi Ayub, beliau malah tidak mengucapkan innalillah. Yang beliau ucapkan apa? Alhamdulillah allazi a'tani wa akhadha minni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang Allah pula yang mengambilnya. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Tidak ada masalah bagi Allah. Iblis cuman ibadah jalan terus. Kembali beliau ibadah. Keki bukan main iblis ini. Inilah sebagian dari cerminan orang yang punya fondasi dan kesadaran kepada penghayatan tentang kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang kita cuma sekedar ucapan tanpa penghayatan. Terkena musibah, mulutnya sih tidak berhenti inna lillah, tapi nangisnya juga tidak mau berhenti.
tidak diiringi dengan kesadaran dari Allah segalanya berasal dan kepada Allah segalanya pun juga akan kembali. Nah, kalau sadarlah kita bahwa tidak ada satu perbuatan tanpa resiko, dan resiko dalam mengimani, mengamalkan dan mendakwahkan Islam merupakan sesuatu yang indah, yang kalau kita hadapi dan kita modali dengan sabar, tentu buahnya akan nikmat kita rasakan dalam perjalanan hidup ini. Tanpa kesabaran, maka boleh jadi usaha kita pun akan sia-sia. Bukankah Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, haqqun bila nizamin yaghlibuhul batil binizamin. Kebenaran yang tanpa nizam, tanpa kesabaran, tanpa taktik dan strategi, dapat dengan mudah dihancurkan oleh kebatilan yang menggunakan taktik dan strategi. Tentu kita menginginkan nilai-nilai Islam ini tegak di masyarakat, tapi ini merupakan prosesi yang bukan seperti orang makan pisang. Hari ini dimakan, hari ini kenyang, dan hari ini juga kadang-kadang bisa keluar lagi. Seperti juga telah dijelaskan oleh kehidupan perjuangan Nabi, para sahabat, dan selanjutnya. Tidak merupakan suatu proses yang sekali jadi. Itu sebabnya ditutup surah Al-Asr ini dengan kalimat tawasau bis sabr. Hendaknya bersabar kita di dalam menegakkan sikap yang dituntut dalam surah Al-Asr itu tadi. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dengan demikian 4 sikap telah saya kemukakan. Dari 4 sikap ini ternyata seorang muslim dituntut untuk menjadi pengiman Islam, pengamal Islam, dan pengawal Islam. Dengan motif apa sebagai landasan daripada perjuangan kita mengimani, mengamalkan dan mengawal Islam dengan pelaksanaan dakwah yang sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Yang kita harapkan tentunya bahwa nilai-nilai keimanan kita ini dan iman itu menjadi warnanya kehidupan. Dengan kata lain, kalau iman ini sudah ikut kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, itu sebenarnya sumber etika otonom. Bukankah satu bangsa yang baik selalu terdiri dari masyarakat yang baik? Masyarakat yang baik terdiri dari warga yang baik. Warga yang baik terdiri dari keluarga yang baik, dan keluarga yang baik terdiri dari pribadi yang baik. Nah, pribadi akan menjadi baik kalau dia dikontrol oleh nilai keimanannya. Sebab apa? Puncak keimanan yang tertinggi sebenarnya tidak lain manakala seseorang sudah merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Kalau itu sudah dimiliki, apalagi yang lebih mampu mengontrol kita, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Sebab itu sebagai akhir, bawalah iman ini kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Kadang-kadang iman kita ini kan cuma sekedar penunggu rumah. Pegawai negeri mau ke kantor, imannya ditaruhnya di lemari. Setelah iman kau tidak ikut ke kantor, kalau kau ke kantor nanti aku nggak bisa korupsi. Pedagang ke pasar, iman ketinggalan di rumah. So kalau iman dibawa ke pasar, katanya timbangannya tidak bisa curang. Tertinggallah iman itu di rumah.
Iman yang tertanam dalam hati menimbulkan etika otonom, dan etika otonom membuat manusia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Kemana lagi tempat kita hendak melakukan kesalahan kalau Allah menjadi daya kontrol yang paling efektif di dalam kehidupan? Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita hidup tegak mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, dan bersabar di dalam Islam. Saya akhiri dengan satu ungkapan. Wa qad yurja li jahi sayfi bur'un wa la bur'u lima jarahal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Untuk itu, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali pesan.
spesial hari ini ya Mitra, seperti biasa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuh? Pertanyaan basa-basi biasa. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Macet tadi? Enggak ya, soalnya tadi kita bareng ya. Ketemu ya kita ya. Ada sedikit ini. Iya bener. Nggak macet ya Ustadz ya, lancar ya. Alhamdulillah, sama nih bila juga jalan kita sama ya. Orang daerahnya sama. Iya bener. Kecamatan. Bener. Hari ini kita balik lagi ke pengajiannya Mitra ya, seperti biasa. Sudah ada yang akan membawakan materi pada sore hari ini. Kira-kira materinya apa nih Ustaz? Jadi judulnya itu sebuah pertanyaan, mana bekal Anda? Mana bekal Anda? Nah ini bekal apa nih kira-kira yang dibahas ya? Ini mau pelesiran. Kayaknya ya, udah mau siap-siap piknik ya berarti ya. Coba deh kita dengerin bekal apa nih yang kira-kira dibahas gitu ya sama Pak Ustaz. Coba langsung boleh dikasih tahu ke Mitra aja. Ustaz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang saya hormati mitra yang tangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya juga cita-citanya semoga Allah ijabah, dan mudah-mudahan zahir batinnya diberikan kebahagiaan juga keberkahan dari Allah, juga termasuk dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di studio ada Ning Dela dan Kak Claudia. Mudah-mudahan mereka beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita minta kepada Allah mudah-mudahan zahir batinnya dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mitra, pernahkah kita kalau mau jalan-jalan ataupun mau piknik, mau healing, mau pelesiran dan lain sebagainya, nggak mungkin kita berangkat ke sana nggak bawa bekal. Ada bekal yang full-nya aja, nanti kita jajannya di sono. Ada juga kayak orang dulu pakai nasi di kuntal-kuntal bikin orang bisa. Kalau bahasa orang Betawi itu tim, ya tim itu kelompok, grup itu nggak jalan, jadi kelompok nggak jalan. Diem doang ya. Itu aja. Jadi mitra, begitupun kita. Sekarang kita di dunia ini menuju negeri akhirat, salah satunya negeri alam barzakh, yang mana kita kudu mesti harus punya bekal. Kalau nggak punya bekal, walaupun kita anak jenderal, walaupun kita anak presiden, baik yang sudah dilantik ataupun yang baru dilantik, kita tetap harus punya bekal, karena bekal itu dibawanya masing-masing, nggak bisa nimbrung. Kalau piknik enak, mah kita bawa timbal, bawa bekal, kita nimbrung sama kita. Tapi kalau kita pribadi dalam pandangan agama, berjumpa dengan alam-alam yang lain, kita harus mesti bawa timbal atau bekal masing-masing. Kita hidup di dunia sama-sama kita ketahui tidak lama, ya, tidak lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sering kita dengar, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Misalkan ada orang umurnya 80, 90, bonusnya banyak gitu. Tinggal dia mau dipakai buat yang baik apa buat yang buruk itu bonus. Ternyata dalam waktu yang sebentar itu kita memerlukan bekal yang sangat banyak untuk mengaruhinya. Bahkan kadang kita harus banting tulang demi mencari bekal untuk kehidupan ini. Banyak kita yang nggak salah gitu ya. Untuk mencapai dunia ini kita berani banting tulang. Karena menurut
nyata, negeri akhirat itu tidak nyata. Jadi kita lebih mau banting tulang untuk dunia. Paniknya udah duluan. Padahal negeri akhirat itu adalah negeri yang nyata. Dunia ini tidak nyata sebenarnya, karena akan sirna, akan binasa, akan meninggalkan atau akan hilang. Yang kekal abadi adalah negeri akhirat. Bahasa finishing, terserah kita maunya di mana, di dalam surga atau di neraka, dua-duanya abadi. Yang kita pilih. Tapi masuk ke sana itu bukan berarti kita masuk saja. Yang pertama kita butuh benar sekali apabila ada yang menyatakan masuk surga atau neraka itu karena rahmatnya Allah, sangat benar. Akan tetapi simpelnya begini, ketika kita datang ke rumah seseorang atau sahabat kita bawa tentengan, ada teman kita yang nggak bawa tentengan, beda pandangan orang tuan rumahnya. Pasti yang bawa tentengan itu lebih dihormatin, bahkan lebih disayangi. Begitupun kita. Jika untuk waktu kurang lebih 70 tahun saja kita harus banting tulang untuk mencari bekalnya, lalu sudahkah kita banting tulang untuk kehidupan alam barzah? Tadi saya sudah katakan, yang mana alam barzah ini mungkin kita hidup nanti ribuan tahun, ya, ribuan tahun. Berbeda dengan kehidupan kita di dunia. Ada yang 60, 70 ataupun yang kurang dari 60, ada yang baru 1 hari sudah meninggal, ataupun ada yang 90, ataupun yang ada yang masih di atas 100 dan lain sebagainya. Itu masing-masing. Yang jelas dunia selama-lamanya dunia itu sementara, dan negeri yang selanjutnya itu lama. Salah satunya negeri alam barzah atau alam kubur. Setelah alam barzah juga kita harus dibangkitkan dan dihidupkan dalam waktu yang sangat lama. Satu harinya 50.000 tahun dibandingkan kita hidup di dunia. Jadi 1 hari di dunia, contoh kita 1 hari nih, orang tua kita yang sudah wafat, lewatnya 1 hari itu 50.000 tahun. Subhanallah. Kita jangankan 50.000 tahun, nunggu sehari aja bete. Tapi apabila kita memiliki amal, amal itu yang akan menemani kita. Yang namanya menemani, ditemanin orang yang cakep, insya Allah nggak bosenin. Yang kedua, orang ini bukan cakep doang, tapi bisa menghibur, bisa ngasih bahasa. Kalau orang hidup nih bisa ngasih makan, kenyang dia, tidak bikin pusing, tidak nakutin dan lain sebagainya. Ingat, ketika itu tak ada yang berguna kecuali amal baik kita. Tak ada pakaian, tak ada sendal, apalagi sendal matahari ya, sendal Ramayana, sendal apalah gitu, nggak ada lagi yang berguna. Matahari hanya berjarak 1 mil dan tak ada naungan kecuali naungannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di alam selanjutnya kita berjumpa dengan matahari yang mana matahari sejengkal. Mungkin mitra ada yang ahli geografi. Kita ini jauhnya semana sih sama matahari, tapi udah luar biasa panasnya. Terus nanti di negeri-negeri yang lain kita berjumpa tuh dengan matahari yang hanya sejengkal. Dalam sebuah kisah, kalau kita lihat syariatnya menakutkan, tapi kalau dalam hakikatnya, apabila kita memiliki amal, dan amal itu insya Allah akan menolong kita. Salah satunya panas dirasakan mereka, tapi kita tidak panas. Salah satunya adalah sholat, baca Al-Quran, baik sama manusia. 3 itulah yang simpel. Sungguh kehidupan setelah kehidupan dunia ini jauh lebih lama dan jauh lebih berat. Tentu itu memerlukan usaha mengumpulkan bekal yang jauh lebih banyak dan jauh lebih intens. Oleh karena itu, lihatlah diri kita, sama-sama kita raba, kita renungin. Karena yang tahu diri kita. Sudahkah kita mempersiapkan itu semua? Kalau belum, ayo pelan-pelan kita OTW. Pelan-pelan kita mulai, jangan ntar aja tarsok, takutnya tarsok, besok mati. Mati itu kan datangnya tiba-tiba, bukan hanya tahu bulat tiba-tiba, tapi kematian itu datangnya tiba-tiba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah atau berbakti kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah diri masing-masing. Apakah yang sudah dipersiapkan untuk kehidupan esok, kehidupan hari yang selanjutnya. Bil khusus hari ini kita hidup, besok hidup. Tapi ini masih satu alam, alam dunia. Masih ada alam-alam yang lain, alam barzah, alam mahsyar dan lain sebagainya. Sampai-sampai kita berjumpa dengan namanya yaumil hisab, hari pembalasan. Yang mana kita lakukan itu baiknya, apa yang banyak adalah kebaikan atau keburukan. Tinggal kita nanti dipertontonkan. Semua anggota perabotan kita ini tidak semuanya berbicara, kecuali mulut nggak pakai ngelak lagi. Oh saya sholat tadi, mulut bisa bohong, tapi kalau tangan kita, kuping kita, mata kita dan sebagainya, mereka tidak akan bohong. Mereka berbicara sendiri, ya Allah, saya tangani si Anu nih. Dulu sering banget, ya Allah, saya dibuat nyebok. Kata kanan, lah kan lon kiri. Iya ya maaf gitu kan ya. Kodrat ya. Kodrat. Nah, yang penting jangan kanan nggak boleh gitu kan. Terus, ya Allah, saya komplain sama si kanan nih, emang apa gitu ya. Dulu kalau dia punya duit nggak pernah beliin jam dan saya make, kata si kiri. Emang begitu? Si kanan pelit banget, dia megang duit, dia pakai jam, dia juga gitu. Saya bagian kotor, bagian kebersihan lagi Allah gitu kan. Ini mereka berbicara, komplain. Tapi kita kalau ujungnya takut seperti itu aja, tidak melihat daripada rahmatnya Allah, maka kita akan putus asa. Yang kita lihat adalah rahmatnya Allah. Kita banyak dosa, banyak salah, banyak ngelindurnya lah gitu ya, banyak nggak lurus ya. Inilah yang kita ketahui, maka kita terus minta sama Allah, perbaikin diri kita, perbaikin antara kita dengan Sang Tuhan yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, perbaikin diri kita dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah mudah-mudahan di alam barzah banyak temennya Neng Dela. Misalkan Al-Quran nemenin, ya enggak? Terus zikiran kita nemenin, terus sholat kita nemenin, amal-amal kita nemenin, sedekah dan lain sebagainya, kita dihibur. Tidur di alam barzah itu kalau amalnya baik ya, ataupun raudhah min riyadil jannah, Allah berikan kepada kita taman dari taman surga di alam kubur, seperti tidurnya pengantin baru, bukan pengantin lama. Kalau pengantin baru kan masih semangat, masih sumringah gitu ya. Walaupun tenda belum dibayar, tetap aja dia sumringah gitu. Jadi dia senang aja, happy dan lain sebagainya, senang, bahagia, berkah. Berbeda dengan orang yang tidurnya penuh ketakutan. Misalkan ada ular yang besar akan melilit dia, akan memakan dia dan lain sebagainya. Belum lagi ada himpitan bumi dan lain sebagainya dan lain sebagainya, banyaklah. Maka jangan pernah meremehkan itu. Ayo kita OTW. Yang tahu diri kita adalah diri kita. Plus minusnya yang tahu diri kita. Orang lain, orang tua, guru, sahabat, saudara, semuanya, mereka hanya sebatas jembatan yang pernah kita lewatin, sebatas informasi yang pernah kita dengar, sebatas tulisan warning dan kata-kata yang lain pernah kita baca. Insya Allah kalau kita mau melihat diri kita